Keesokan harinya, tanggal 23 Juni, tepat sebelum tengah malam, Chris menerima pesan teks yang mengatakan, "Saya akan pulang. Aku mencintaimu." Seorang pemburu menemukan mayat di area berhutan sekitar 20 km dari bar tempat terakhir kali Frauke terlihat. Selamat datang kembali di channel aku kawan-kawan. Terima kasih sudah klik video ini. Frauke Liebs berusia 21 tahun. Saat itu dia menghilang ketika dia beranjak pergi dari sebuah bar. Setelah beberapa hari berkomunikasi melalui panggilan yang aneh, gadis itu tidak pernah kembali ke rumah. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Frauke Liebs, dia adalah seorang wanita Jerman yang lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1985. Dia berusia 21 tahun, seorang mahasiswa keperawatan, dan selalu tinggal di Lübeck, Jerman. Ketika dia memutuskan untuk mengejar karir di bidang kesehatan, dia pindah ke Paderborn berkat peluang kerja di daerah tersebut. Pada tahun 2005, dia tinggal di sebuah apartemen bersama sahabat karibnya yang bernama Chris. Keduanya ini pernah memiliki hubungan romantis di masa lalu. Jadi ini istilahnya mantan. Yang sayangnya tidak berhasil, tetapi mereka memutuskan untuk tetap menjaga persahabatan mereka. Frauke sangat berdedikasi dalam belajar dan sangat aktif di media sosial, guys. Nah, pada tanggal 20 Juni tahun 2006, ibunya berada di kota untuk mengunjunginya. Dan bersama dengan Chris, mereka itu pergi keluar untuk minum kopi. Chris mengatakan bahwa selama jalan-jalan itu, Frauke menerima pesan teks dari seorang teman yang mengundangnya untuk pergi ke sebuah bar malam. Dan pada saat itu adalah musim Piala Dunia, jadi di bar-bar di sana itu dipenuhi oleh orang-orang yang ingin nobar lah di sana. Nobar sambil minum-minum bir. Ibunya memberinya lift ke bar sekitar pukul 21. Chris ini tidak memiliki kuncinya, jadi dia setuju dengan teman sekamar bahwa dia akan mengambil kunci dan tetap terjaga untuk membukakan pintu saat dia kembali. Nah, Frauke dan beberapa temannya menonton pertandingan antara Inggris dan Swedia. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia sedang bertukar pesan dengan seseorang bernama Niels sampai baterainya itu habis. Niels ini diperkenalkan oleh teman-teman yang sama. Sampai saat ini mereka berdua itu belum memiliki hubungan romantis antara Niels dan Frauke. Tetapi mereka suka bertukar pesan dan berbagi tentang kehidupan sehari-hari lah, curhat lah gitu. Frauke bahkan meminjam charger ponsel agar tidak kehilangan kontak dengan temannya. Sekitar pukul 11 malam atau 23.00, wanita muda itu meninggalkan bar. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia akan pulang langsung ke rumahnya dan hanya memiliki 5 euro di dompetnya. 5 euro itu sekitaran berapa tuh? Jadi dia akan berjalan kaki sejauh 1,5 km. Nah, di sini Chris itu berusaha agar supaya tidak tidur atau tetap terjaga sebisa mungkin. Tetapi akhirnya Chris ini tertidur dan ketika bangun dia merasa aneh bahwa Frauke ini belum kembali, guys. Pagi itu dia menerima pesan dari seorang teman dari temannya mengatakan bahwa Frauke ini tidak datang ke kelas dan tidak bisa dihubungi. Jadi dia menghilang. Chris menghubungi ibu Frauke dan keduanya ini menelepon kantor polisi setempat. Seperti biasa, polisi di luar negeri sana juga tidak bisa menganggap ini sebagai kasus hilang karena gadis itu bebas pergi dan belum 24 jam sejak dia menghilang. Jadi tunggu dulu 24 jam baru melapor ke polisi. Ya samalah kayak negeri. Minggu berikutnya, Chris menerima panggilan telepon dan pesan yang aneh. Panggilan pertama itu terjadi pada tanggal 22 Juni, satu hari setelah hilangnya Frauke. Di mana tampaknya Frauke ini berbicara dari sisi lain dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan akan segera pulang. Yang menjadi perhatian Chris ini adalah bahwa dia memanggilnya dengan nama lengkapnya yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Keesokan harinya, tanggal 23 Juni, tepat sebelum tengah malam, Chris menerima pesan teks yang mengatakan, "Saya akan pulang, aku mencintaimu." Pada hari yang sama, saudara laki-laki Frauke juga berhasil berbicara dengan melalui panggilan di mana dia mengkonfirmasi bahwa dia pulang dan meminta saudaranya untuk tidak bertanya banyak. Pada titik ini, polisi telah mulai mencari Frauke dan pihak berwenang mulai melacak panggilan telepon tersebut. Panggilan-panggilan itu tampak berasal dari lokasi yang berbeda. Panggilan pertama itu berasal dari Nieheim, sekitar 20 menit dari Paderborn. Pada sore hari tanggal 24 Juni, Chris menerima panggilan lagi di mana Frauke mengkonfirmasi bahwa dia akan pulang hari itu dan tidak akan terlalu larut. Malam berikutnya ini dia menerima panggilan lagi, di mana Chris bertanya
apakah dia dalam bahaya, dan Frauke mengatakan tidak. Nah, panggilan terakhir terjadi pada tanggal 27 Juni. Frauke menelepon Chris tepat sebelum tengah malam. Dan kebetulan, yang menjawab panggilan itu adalah adiknya, Karen. Selama panggilan ini, Frauke mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang lagi. Dan ketika Karen bertanya apakah dia ditahan tanpa seizinnya, dia mengatakan ya. Tetapi setelah dia bilang ya, dia menarik lagi kembali pernyataannya dengan mengatakan tidak. Suara Frauke ini terdengar aneh, seperti seorang yang mabuk atau dibawa pengaruh obat-obatan. Chris terus bertanya di mana dia berada, dan Frauke hanya berkata, ibu, ibu, ibu. Pada tanggal 4 Oktober, sekitar 4 bulan setelah hilangnya, seorang pemburu menemukan mayat di area berhutan sekitar 20 km dari bar tempat terakhir kali Frauke terlihat. Meskipun dalam kondisi terurai, Frauke Liebs ini dapat diidentifikasikan melalui pakaian yang dia pakai. Tidak ada materi genetik yang dapat dianalisis dan tidak mungkin menentukan penyebab kematiannya. Polisi percaya bahwa dia mungkin telah dibunuh di tempat lain dan mayatnya ini dibuang di area tersebut. Jadi akhirnya Frauke Liebs ini ditemukan di hutan tersebut ya guys ya. Benda-benda pribadinya itu seperti tas, ponsel, dan dompet tidak pernah ditemukan guys. Penyelidik berspekulasi bahwa dia diculik setelah keluar dari bar dan bahwa para pelaku ini mendorongnya untuk melakukan panggilan telepon untuk mengalihkan penyelidikan. Jadi motif pembunuhan ini tidak pernah ditentukan. Nah, lebih dari 900 orang terkait korban diinterogasi oleh polisi dan penyelidikan awal menghasilkan daftar 5 tersangka awal. Nah, Niels ini sempat ditahan karena mungkin ada kecurigaan kepada Niels ini, karena kan ada hubungan si Frauke ini dengan Niels. Tapi akhirnya Niels ini dibebaskan setelah memberikan alibi yang cukup kuat. Sampai saat ini, kasus ini tuh belum pernah terpecahkan dan terus disebarkan melalui sumbangan orang-orang yang tergerak oleh kematian gadis ini. Pada bulan November tahun 2022, berdasarkan laporan anonim, polisi melakukan penyelidikan di 2 rumah di Paderborn. Namun sayangnya tidak ada yang ditemukan. Jadi kesimpulannya sampai saat ini si Frauke ini sebagai korban tidak menemukan tersangka yang melakukan kejahatan kepada Frauke ini. Jadi panggilan-panggilan telepon yang seperti panggilan-panggilan telepon yang aneh itu mungkin mereka mengancam Frauke untuk menelepon supaya mengalihkan identifikasi kasus ini. Kasihan juga ya si Frauke, sampai saat ini tersangkanya itu belum ketemu. Itu mirip-mirip kasus apa ya? 8 tahun baru ketemu tersangkanya, tapi tersangkanya itu juga ya udahlah ya, yang penting ketemu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik subscribe dan like dan komen supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan dibahas di sini. Terima kasih teman-teman dan assalamualaikum.